Kita tunggu sebentar ya sampai agak banyak yang join.
Oke, kita mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Baik, sebelum kita mulai pelatihan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita materinya adalah Zotero ya, melanjutkan atau ganti setelah kemarin Mendeley-nya sudah ya. Oke, sebelum lanjut, saya mau cek dulu tugasnya. Udah pada ngerjain semua belum? Oke. Tugas Word-nya apakah masih kurang? Mail merge. Tetap kurang 2. Kemudian tugas daftar isinya masih utuh, kurang 2 juga. Kemudian tugas Excel-nya masih 24 ya, kurang 6 orang. 0, 4, 6. Kemudian tugas PowerPoint 0, 4, 6. 6 kali 3, 18, tambah 3, 21, masih kurang 9 ya. Itu tugas Mendeley. Nah, Mendeley baru 14 yang mengumpulkan ya, masih kurang 16, separuh lebih. Oke, silakan nanti teman-teman di-upload tugasnya ya, karena kita selesai di minggu ini pelatihannya. Oke. Kita lanjut. Materi berikutnya yaitu adalah Zotero. Mari Mendeley-nya sudah ya. Oke. Jadi Zotero ini ya merupakan aplikasi yang dikategorikan juga sebagai bibliografi software atau reference management software. Jadi hampir mirip fungsinya dengan Mendeley kemarin. Nah, software ini adalah software yang open source dan free. Nah, Zotero sama Mendeley ini ada agak sedikit berbeda ya, meskipun sama-sama free, namun bukan open source. Nah, Zotero ini memiliki 3 fungsi dalam penyusunan karya ilmiah. Yang pertama, mengatur dan menyimpan referensi dari segala jenis publikasi dalam berbagai format. Kemudian yang kedua, melakukan sitasi. Dan yang ketiga, menciptakan daftar pustaka otomatis. Jadi hampir sama ya. Kemudian, Zotero memiliki fungsi mirip dengan Mendeley dan EndNote. Nah, fungsi ketiga ini yang mengumpulkan, mengorganisasi, dan mensitasi informasi dengan penekanan pada kemudahan mengumpulkan informasi bibliografi dari sumber online maupun digital. Aplikasi ini bisa dikategorikan citation management tool. Nah, Zotero juga tersedia untuk versi Windows, Mac, dan Linux. Lalu dalam publikasi, kita sepakat ya kemarin dengan pentingnya sebuah kumpulan citasi atau kutipan.
Nah, peran itu dapat dilihat dari sifat spesifik data-data yang merujuk pada topik penelitian atau karya tulis ilmiah. Artinya relevansi penelitian dengan sumber terkait yang terangkum dalam citasi. Jadi, jika ada penelitian sejenis, paralel atau berseri akan terbantu mencari sumber terkait tanpa harus mengeksplor seluruh halaman internet yang sangat banyak datanya. Tentunya, jika memiliki library citation, sebuah referensi, sebuah efisiensi yang luar biasa dari kegiatan pencarian data penelitian. Nah, ini kepentingan Zotero sebenarnya, yaitu yang pertama, open source, mengedepankan semangat berbagi, ya, fitur sharing. Lalu memungkinkan sesama penggunanya untuk berkolaborasi, bertukar, menggabung, atau saling tambah kurang library citasi penelitian. Kesibukan pencarian sumber data online dapat disederhanakan dengan saling melihat relevansi yang tergambar dalam citasi. Lalu dengan Zotero, pencarian data lebih efisien, aktivitas mencari metadata, referensi, menata style, ya, dan kutipan juga sangat mudah. Nah, aplikasi ini dengan Zotero, jurnal-jurnal online dan koleksi perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lalu yang ketiga, pengelolaan citasi yang baik tertata dalam sebuah repository akan meningkatkan kualitas karya ilmiah. Hal ini dapat terjadi jika seluruh database dikelola bersama dalam wadah yang sama, ya. Lalu selanjutnya keberadaan aplikasi ini akan memberikan kemudahan bagi pengembang riset bidang tertentu karena terintegrasi, ya. Nah, dengan sendiri, semua kemudahan di atas akan membantu para pengguna untuk menyelesaikan penelitian dan juga masa studi. Oke, kemudian instalasi Zotero, teman-teman bisa mengunduh programnya di zotero.org. Kita klik saja zotero.org. Daftar hadirnya bisa sambil diisi ya, teman-teman. Komod. Oke, sudah 6 orang yang isi sambil nunggu Zotero-nya kebuka. Ini yang di modul tulisnya versi 5 ya. Zotero hanya berjalan pada aplikasi standalone. Nah, ini bisa bedanya dengan versi sebelumnya, yaitu bisa menambahkan plugin di browser. Kemudian ini langkah-langkahnya mengunjungi Zotero.org. Ini tampilan awalnya. Nah, ini udah muncul ya. Lalu untuk mendapatkannya, teman-teman tinggal klik download saja di sini. Nanti dia akan mendownload sebuah file installer ya. Sekarang itu sudah pakai versi 6. Nah, kalau teman-teman yang pakai macOS bisa pilih yang macOS. Kalau yang pakai Linux bisa pilih yang Linux. Karena pakai Windows, saya klik download Windows. Lalu di sini juga ada Zotero Connector ya, untuk dipasang di Google Chrome. Kita klik. Nanti dia akan muncul Zotero Connector, kemudian ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan nanti dia akan muncul di sini nih. Nah, ini. Ini adalah Zotero Connector di Google Chrome. Oke, klik download. Nah, bila Anda menggunakan Windows, pilih Windows ya. Jika Linux, pilih Linux, Mac, pilih Mac. Lalu kalau pakai browser bisa menggunakan Zotero Connector. Simpan. Nah, setelah prosedur selesai, nanti di double klik diinstal ya. Nah, yang penting ketika menginstal, teman-teman memastikan bahwa seluruh program Microsoft-nya tidak aktif. Mulai dari Word, Excel, ataupun PowerPoint. Biar nanti instalasinya berhasil.
untuk menginstal plugin-nya ya dengan Microsoft Word. Oke, kemudian ini proses install-nya. Teman-teman klik next, lalu pilih yang standar saja, next, kemudian muncul tampilan letak foldernya, kemudian pilih next, dan juga nanti setelah selesai nanti akan muncul komplit seperti ini ya. Kalau sudah pilih finish, nanti akan launch otomatis ya. Nah, kalau mau dibuka dia ada di shortcut, kalau mau diketik di start menu juga bisa ya. Zotero. Logonya huruf Z pakai segi 6. Oke, ini saya hapus dulu. Kita mulai dari 0 ya. Ini ada di trash, kita hapus semua. Oke, sudah kosong. Ini masih ada. Ini juga kita hapus grupnya. Grupnya nggak usah. Oke, Zotero konektornya tadi sudah diinstal ya. Ini untuk menggunakan Zotero konektor ya. Jadi ini bisa langsung mendapatkan semuanya. Misal kita coba ke Google Scholar. Kita mau cari pendidikan ekonomi. Lalu kita klik tanda kuning ini. Nanti dia akan mendeteksi file-file ya, PDF, atau juga referensi lain ya. Kita centang saja semuanya, select all, lalu pilih OK. Nah, nanti di sana diminta untuk menyimpan, kita simpan ke library dulu. Nah, ini satu-satu dia akan bertambah. Ada berapa tadi? Oke, nanti akan disimpan. Kemudian dia akan muncul di sini ya. Oke, kemudian Zotero juga memiliki fasilitas penyimpanan di internet ya, sama seperti Mendeley. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menyimpan data artikel yang telah dimiliki. Untuk mendapat layanan ini harus punya akun di Zotero.org. Caranya tinggal sign in di Zotero. Oke, kemudian pilih sign in. Kalau yang belum punya akun berarti perlu register dulu ya. Registernya tinggal mengisikan username, email, confirm email, password, dan verifikasi password. Karena saya sudah punya akun, saya akan login saja. Ini tadi installernya sudah selesai, downloadnya. Ini untuk mendaftar ya tadi, masukkan username, email, dan password. Setelah
registrasi lalu login. Setelah login nanti Anda dapat membuat grup. Nah, kita dapat membuat grupnya itu di online-nya. Nah, kemudian Zotero ini dia memberikan ruang simpan di zotero.org sebesar 300 MB ya. Kalau kemarin Mendeley itu 2 GB, nah Zotero ini 300 MB. Jadi hampir sepertujuhnya ya. Untuk menambah kapasitas bisa memberlakukan harga ya, bayar kalau mau upgrade. Oke, kita cek. Ini masih munyang-munyang. Kita cek yang bagian upgrade. Nah, di sini 2 GB itu $20 ya, cukup mahal. Nah, kalau yang 6 GB $60, sedangkan yang unlimited itu $120. Nah, ini kita dekatkan kursornya, ternyata dia $20 itu 1 tahun ya. $60 juga 1 tahun, sedangkan unlimited juga 1 tahun. Jadi itu informasinya tentang Zotero. Kemudian kita kembali ke grup. Nanti kita bisa membuat grup di sini ya. Ini grup yang kemarin, kita create new group. Namanya ya, ICT G317. Nah, di sini ada 3 tipe grup ya. Yang pertama public atau open membership ya. Jadi setiap orang yang mengetahui grup ini bisa masuk tanpa perlu izin dari admin ya. Sedangkan public tapi closed membership, nah grupnya dapat dilihat secara online, tapi dia tidak bisa masuk. Kalau yang privat berarti hanya admin yang bisa menginvite-nya ya. Ini sama seperti kayak grup Facebook. Jadi ada privat, public ya. Nah, ini ada public membership. Kita pilih yang privat aja. Nah, ini nanti ada pengaturannya, grupnya apa, library reading-nya, library editing, dan file editing. Ini saya buat any group member dapat mengeditnya. Nah, oke, di sini belum ada membernya. Kalau mau menginvite, kita klik yang ini member setting. Nah, ini bisa send more invitation ya. Nah, send more invitation ini dia bisa memasukkan email address ke sini. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian mengatur penyimpanan data ya. Secara default Zotero ini menggunakan plugin Firefox ya. Membaca di C, sedangkan Linux di folder home. Kemudian untuk menentukan letak data di Zotero. Nah, ini buat teman-teman kemarin mengatur letak direktorinya ya. Klik Zotero, lalu klik action, lalu preference advance. Tools. Tadi apa lupa saya? Action preference. Action itu ada di ini di edit terus preference. Nah, di sini ada general, ada sinkronisasi, ada search, ada export, ada site, dan juga advance. Nah, biar sama ya, kita sign out dulu. Ini sinkronisasinya kita. Jadi kalau teman-teman pengen login di sini ya, di sinkronisasi ini. Log, edit, preference, lalu yang sync ini nanti
Loginnya pakai ini, link account. Biar nanti data yang ada di online bisa sinkron dengan data yang ada di desktop. Lalu untuk mengganti foldernya, kita pilih Advance, kemudian pilih File dan Folder. Nah, ini kemarin sudah saya atur di sini. Nah, kita ganti dengan yang kemarin, referensi. Ini, select folder, kemudian change base directory setting. Kemudian klik OK. Nah, nanti ini juga akan masuk ke dalam sini. Nah, ini. Nanti akan bertambah di sini. Nah, lanjut. Tadi mengganti direktori ya. Ada base directory sama lokasi directory data. Jadi ada dua penyimpanan. Yang pertama PDF-nya, yang kedua itu adalah untuk menyimpan metadatanya. Tadi ini ada dua ya. Ini coba kita ganti. Kita buat folder data biar nggak campur. Yes. Nah, ini harus di restart karena mengganti folder ya. Restart. Zotero-nya aja yang di restart. Oke, sambil nunggu proses sinkronisasi ya. Kemudian mengelola dokumen. Nah, tadi sudah siap ya. Dapat diambil melalui website dengan menggunakan ikon Zotero Snapshot yang ini. Di ujung kanan. Menyimpan halaman web dengan klik tadi. Kemudian otomatis dia akan mendeteksi file-file yang bisa dijadikan referensi. Lalu disimpan ke library. Oke, kita coba lagi ya. Scholar. Ekonomi syariah. Ini tinggal teman-teman klik di sini. Ya. Lalu bisa memilih ya. Misal kita mau pilih yang buku, kemudian PDF, dan juga buku lagi ini. Lalu pilih OK, kemudian teman-teman pilih lagi library-nya yang 317 ini. Karena ini online, jadi dia nanti langsung tersinkronisasi ya. Ini satu-satu mulai nambah di grup ICT G317. Kalau ini kan kosong. Nah, ini yang kemarin. Oke. Oke, lanjut. Dapat laman web yang tidak didukung oleh Zotero. Ciri-cirinya ketika laman web dibuka, pada sebelah kanan URL bar tidak ditemukan ikon Save to Zotero. Nah, jika tidak ditemukan, maka untuk mengambil datanya bisa menggunakan ikon plus yang ada di Zotero sebagai plugin Firefox. Atau teman-teman juga bisa menambahkan data secara manual ya dengan menekan tombol plus pada koleksi yang ingin dimasukkan. Misalkan plus di sini ini kecil ya. Plus, nah ini bisa buku, book session, dokumen, jurnal artikel, newspaper, ya. Nah ini tapi teman-teman nulis manual di sini judulnya apa, terus autornya siapa, ya. Itu tapi
manual. Nah, ini dia yang perlu diisi. Nah, kemudian sama dengan Mendeley, teman-teman juga bisa memasukkan metadatanya seperti ISBN, DOI, dan atau PMID. Kita cari dulu DOI-nya atau ISBN-nya. Kita coba cek yang ini. Oke, sudah di-download ya. Nah, oke. Setelah di-download kita buka, ternyata kosong. Tidak ada ISBN atau ID lain. Oke, kalau begitu kita coba cari di ini aja. Kalau kita pilih yang archive, tahun ini yang terbaru, kita klik ini. Di sini biasanya ada DOI-nya, ini ya. Tinggal di copy, terus bisa juga ditambahkan di sini. Add. Icon tanda plus yang ini, yang ada gambar penanya. Yang ini, sebelahnya. Tinggal di enter, atau di paste ya DOI-nya. Kalau di enter nanti dia akan mencari. Nah, ternyata tidak ketemu. Nah, sama, tidak ketemu juga. Ini itu sepertinya tidak perlu dikasih titik. Dubai. Oke, kita coba cari yang lain aja. Untuk memasukkan DOI. Ini ya, ada DOI-nya, kemudian ada ISBN-nya juga. Kita coba dulu yang DOI. Pakai sini. Ini itu item by identifier. Nah, ini ada ya. Dia bisa dideteksi sampai ke sini. Ada lengkap. Selain DOI, dia juga bisa ISBN-nya. Kita coba cari satu lagi yang ada ISBN-nya. Nah, ini di blok, kemudian ditambahkan. Tidak ada. Kita coba hapus stripnya. Sama juga tidak ada. Kita coba yang bawahnya.
ora iso. Memang tidak semua identifier bisa dicari ya. Ini katanya salah identifier. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Nah, ini padahal di contohnya ISBN-nya seperti ini, ada strip-stripnya. Coba kita kode yang ini. 978 602 7984 07 strip 3. Apakah ini yang dicontohkan bisa? Nah, bisa ya. Yang ini. Wacana Manusia Spiritual Pengetahuan. Buku tahun 2014 ya. Oke, itu contohnya ya. Dan lanjut, jika ada beberapa kode yang ingin dituliskan bisa memisahkan dengan menekan Shift dan Enter. Oke. Lalu teman-teman bisa menginputkan langsung file PDF-nya ya. Dengan Zotero ini akan membaca dan menyimpan metadatanya ke dalam database. Namun tidak semua file memiliki metadata. Nah, tapi nanti bisa kita edit ya. Agar proses pengambilan metadata PDF berhasil, maka fitur PDF indexing Zotero harus diaktifkan. Caranya dengan menginstal PDF to text dan PDF info. Ini tinggal ke preference, lalu search. Kita cek preference, search. Nah, ini tinggal di rebuild index-nya saja. Oke, sudah, tinggal di OK. Jika sudah ada tulisan update, berarti PDF to text dan PDF infonya sudah terinstall ini tadi ya. Ini sudah ada tulisan apa tadi? Update, search. Ini rebuild text-nya. Oke, kemudian klik tanda plus. Nah, di sini ada tulisan store copy of file ya. Jadi kan kita pertama tadi sudah membuat folder khusus untuk menyimpan referensi kita ya. Jadi ketika kita menambahkan dengan memilih store copy of file ya. Nanti file yang ada di download ini, yang tadi kita download, nanti akan tersimpan juga di sana. Ini setelah ditambahkan nanti dia akan mendeteksi. Nah, ini prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah perbankan. Ya. Nah, tapi ini kurang lengkap. Nah, ini bisa ditambah dengan cara diklik saja. Ya. Coba satu lagi. Store copy of file. Ini otomatis dia akan mengambil metadatanya dari internet. Ya, ini sudah nemu ya. Nah, untuk melakukan sinkronisasi, teman-teman tinggal menekan tombol yang hijau ini di kanan atas. Nah, nanti dia akan berputar, tandanya dia sudah mulai sinkronisasi. Oke, sinkronisasi selesai. Lalu cari PDF, sudah berhasil, maka akan muncul PDF yang diinginkan. Nah, ketika metadatanya belum muncul di sini, ya, teman-teman bisa update dengan menekan tombol klik kanan, lalu retrieve data ini. Klik kanan, retrieve metadata for PDF. Nanti dia akan mengambil, nah ternyata tidak nemu dia. Zotero ini tidak nemu. Kalau nemu pasti dia akan otomatis ngupdate. Oke. Apabila gagal itu ada dua kemungkinan. Yang pertama PDF to text-nya dan PDF info-nya belum diinstal. Atau kemungkinan kedua tidak ditemukan metadata pada file PDF. Sehingga metadata harus dilengkapi secara manual.
terutama metadata yang dipakai untuk penulisan daftar pustaka. Misalkan kayak tadi, yang judul, tahun, kemudian author, sama penerbitnya, ya. Oke, selanjutnya di sini ada catatan teks dan juga data terkait. Nah, Zotero ini dilengkapi dengan catatan, teks, serta dibuat berhubungan dengan data lainnya. Fitur ini terletak di panel kanan. Nah, ini bisa diberi catatan seperti ini ya. Tinggal kita klik di sini. Nah, di sini ada notes. Nah, bisa ditambahkan notes. Notes-nya adalah ini catatan referensi 1. Nah, lalu klik bebas. Nah, notes ini tersimpan di sini nih. Ngumpet. Ya. Nanti tinggal di double klik kalau mau dilihat. Oke. Nah, fitur Zotero berikutnya yang adalah membuat tag berdasarkan kebutuhan pemilik akun Zotero. Tag ini berguna untuk memfilter koleksi saat pencarian. Nah, misalkan tag-nya ini ada 2. Misalkan kita tambahkan tag ekonomi syariah. Ini juga ekonomi syariah. Ini sama. Ini juga sama. Oke. Nah, nanti pas di pencarian dia akan lebih mudah untuk dicari. Nah, ini sudah ada labelnya. Nanti hanya itu tadi yang diberi label yang muncul. Lanjut. Zotero juga memiliki fitur dokumen yang terkait. Bisa dicari dengan Zotero dan potensi perpustakawan memiliki keterkaitan dengan artikel certifiable going route with non-library certification. Langkahnya, klik dokumen, lalu klik yang terkait atau relate. Nah, yang di sini misal kita klik, ini dimatikan, kita klik yang ini, lalu klik yang relate. Nah, ini bisa ditambahkan yang relate. Lalu membuat folder di Zotero. Untuk mengelola banyak data, maka harus dilakukan pemisahan ya dalam beberapa folder sesuai model dan jenis datanya. Pengelompokan bisa berdasarkan kelas, kuliah, penelitian, nama mata kuliah, dan lain sebagainya. Membuat folder, cukup klik icon ini, plus. Ya. Lalu nanti klik dan tarik folder untuk memasukkan ke dalam folder yang dibuat. Klik yang ini ya. Ini notes. Yang ini ya. Bukan yang ini. Ini gambarnya keliru nih. Yang ini atas harusnya ya. Dan kita membuat folder penelitian. Nah, lalu di bawahnya pengen dibuat lagi, klik kanan, new sub collection. Tentang ekonomi syariah misalkan. Nah, ini ada 2, kita mau tambah lagi, pendidikan, new sub collection, ekonomi umum. Nah, jadi ada 2 folder ya. Oke, kemudian menghapus, mengedit, dan mencari data duplikat. Untuk menghapus, mengedit, dan mencari, menghapusnya bisa dengan klik lalu tekan delete ya. Untuk menghapus beberapa bisa menggunakan klik dan tahan tombol kontrol atau tombol Ctrl, lalu tekan delete. Delete-nya itu move item to trash ya. Jadi memindahkan itemnya ke tempat sampah.
Kemudian untuk mengedit dan mengubah data dapat dilakukan dengan mengklik data lalu mengubahnya sesuai dengan panel di sebelah kanan. Yang ini tadi diklik di sebelah kanan. Ini info, nah ini bisa diedit ya. Misal di sini nggak ada publikasinya siapa, volumenya berapa. Ini memang kosongan ya, nggak ada metadatanya. Oke, ini kan sudah ada ini. Nah, tanda PDF di sini menunjukkan file ini ada PDF-nya, jadi dapat kita buka ya. Kalau yang tidak ada PDF-nya berarti tidak bisa kita buka filenya. Hal ini tadi bisa ya karena ada PDF-nya. Nah, yang dimaksud metadata itu ini, yang ada keterangan di sini nih, jurnalnya apa, volumenya berapa, ya. Oke, kemudian duplikasi ya, juga bisa terjadi ketika kita menambahkan ternyata double. Nah, ini bisa dihapus. Untuk mencari datanya, tinggal klik kanan library lalu tunjukkan duplikat. Di sini klik kanan, duplikat item ini ya. Tuh, jadi double. Tunjukkan item-item. Oh, ini masih kosong, kita tambahkan dulu saja ya. Ternyata kita menambahkannya dua file yang sama ya. Oh, no. Oh, ini di duplikat item lupa. Nah, ini bisa dihapus salah satu ya. Ketika nanti ada file yang sama. Duplikat item di sini. Dihapus salah satu. Hilang kabeh. Nah, tadi kan ada link store copy of file ya. Nah, kalau link to file berarti filenya dia tidak di-copy ke directory yang kita buat tadi ya. Jadi hanya nge-link saja. Misalkan teman-teman simpan di download, kalau link to file berarti dia hanya nge-link saja. File di downloadnya nggak ada. Oke. Lanjut, sinkronisasi dengan data di akun Zotero. Sinkronisasi data dilakukan antara komputer dengan database dengan klik tombol sinkronisasi. Pastikan sudah memasukkan username dan password. Di sini tadi ya, yang unlink ini. Nah, sinkronisasinya di pojok kanan atas ini yang warna hijau. Sinkronisasi di sini. Oke. Saudara berkapasitas 300 MB. Nah, penyimpanan ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan sistem WebDAV. Proses sinkronisasi ini membutuhkan akses internet. Tampilan WebDAV dapat diisi dengan akun WebDAV di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengorganisasikan file tadi ya, teman-teman bisa menyisipkan file ke dalam dokumen. Misalkan dokumen dengan judul manajemen data riset memiliki satu file PDF. Kemudian ternyata ada file lain yang berhubungan dengan dokumen ini dan bentuknya tidak PDF. Bisa ditambahkan di lampiran ya. Jadi satu referensi ini teman-teman bisa tambahkan di sini.
add attachment, store copy of file. Ya, misalkan teman-teman ada gambar atau mungkin ada Excel ya atau dokumen di sini misalkan ya. Bisa teman-teman tambahkan sebagai pendukung. Nanti dia akan masuk ke dalam subnya ini ya. Oke, misalkan ada PDF lain contohnya ya. Kemudian mencari dokumen dalam Zotero. Caranya tinggal diklik yang pencarian di sini. Library-nya kok kosong. Oke, yang ini aja kita cari. Misal teknologi. Nah, ini nanti muncul. Kok ke sini? Ya, pencarian tinggal diklik aja, dicari sesuai namanya. Kemudian ekspor impor data dari dan atau ke Zotero. Data yang ada di dalam Zotero akan dapat dibaca oleh aplikasi lain. Kita tinggal klik ekspor data. File export library. File export library. Nah, ini ada formatnya, ada .bib. Ada lain, ada banyak ini, ada RIS juga, ada CSV. Ya, defaultnya adalah bib. Lalu tinggal klik OK. File export library, lalu klik OK. Nanti tempatnya di download sini kita cek. Nah, setelah diekspor, nanti dia akan muncul file ini. .bib ya. Ini filenya di sini, PDF-nya ada satu ya. Karena yang memiliki PDF tadi hanya satu. Ini ya. Kemudian menyatukan dokumen dalam dokumen tunggal. Nah, apabila sumbernya terdiri dari bab terpisah, bisa digabungkan ya. Biasanya jarang. Oke, kemudian bikin grup. Tadi sudah ya, mengundang teman. Jadi akun grupnya sudah, sinkronisasi. Nah, kemudian interaksi dengan naskah ya menggunakan Microsoft Word. Nah, kemudian penulisan naskah dilakukan dengan kaidah penulisan. Kutipan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu di depan. Ya, kita kalimatnya dulu, kutipannya dulu. Atau satunya adalah citasinya dulu baru kutipannya. Ya. Penulisannya tidak dilakukan manual namun menggunakan bantuan Zotero. Untuk mengelola kutipan digunakan ikon yang ada di add-in. Ya, nanti kita coba. Kemudian menyisipkan sebuah sumber kutipan ke naskah. Kursornya diawali dengan informasi, maka letakkan kursor di akhir. Kalau di depan berarti taruh di depan. Nah, oke, kita coba ke Microsoft Word. Oke, kita buka file yang satu tadi ini. Kalau kita mau citasi satu paragraf, thread. Ini juga bisa diwarnai ya. Apakah ini sudah tercopy? Oke, sudah. Nah, teman-teman masuk ke menu reference, ke menu Zotero di sini ya, bukan di reference lagi, tapi dia ada muncul tab sendiri Zotero di sini. Gambar nge-lag. Nah, di sini ada menu Add Citation. Ya, tinggal klik Add Citation saja untuk menambahkan citasi. Nanti teman-teman diminta untuk memilih stylenya. Kita pakai yang APA. Lalu kita klik OK. Nah, baru setelah itu nanti muncul ini logo Zotero-nya. Nanti tinggal kita masukkan.
kita mau masukkan ini. Enter. Ya, sama aja ini tinggal di spasi. Kalau lebih dari 2 gimana? Ya, sama aja nanti tinggal di citation, kemudian masukkan 2 kali. Misal ini 1, kemudian tulis lagi. Nah, terus di enter. Nanti otomatis dia akan mengisi jadi 2. Ya. Kemudian ini juga bisa diganti urutannya jadi tampilan klasik atau jadi tampilan biasa. Nah, ini biasa, yang ini klasik. Kemudian untuk memasukkan daftar pustakanya, teman-teman tinggal mengklik ini, mana tadi? Yang ini, add bibliography. Ya. Nah, ini otomatis dia muncul. Nah, kok akeh? Harusnya kan cuma 2 ya. Kita hapus dulu, coba. Masukkan lagi citasinya. Yang ini 1. Yang ini 1. Titik. Kita masukkan bibliografinya. Nah, ini benar ya, ada 2. Ini bisa diatur biar rata tengah. Oke. Kemudian untuk mengganti stylenya tinggal klik tanda pengaturan ya. Atau di bagian preferensi juga bisa. Zotero, nah ini dokumen preference. Ini tinggal diganti stylenya, mau apa, mau IEEE, ya bisa ya. Saya coba ganti yang IEEE, lalu oke. Nanti otomatis dia akan update. Kita kembalikan lagi ke API 7. Klik OK. Refresh untuk melakukan refresh, siapa tahu ada perubahan. Ya. Oke, untuk menambahkan style baru bisa menambahkan melalui zotero.org/style. Oke, Zotero-nya sederhana saja, tidak begitu banyak materinya. Kita coba cari style baru yang ada di Zotero. Ini ada banyak. Ya. Ini masih loading. Oke, jadi teman-teman nanti tugasnya yang Zotero ini sederhana saja, tidak usah pusing-pusing ya. Oke, ini banyak style-stylenya ya. Misal teman-teman pengen style baru, kalau yang dicontoh itu adalah American Chemical Society. American Chemical Society. Klik, kemudian add style to Zotero, lalu oke. Nah, nanti di pojok kanan ada tulisan installing style. Misalkan stylenya belum ada, nanti teman-teman bisa menambahkan. Ya. Oke, sambil menunggu installnya. Oke, nanti tugas teman-teman sederhana saja ya. Teman-teman download Zotero-nya, kemudian teman-teman tambahkan minimal 2 citasi ya. Minimal 2 referensi. Ini saya tambahkan 1 lagi. Mana nih?
Ini misalnya. Nanti tambahkan 2 ya. Oke. Kemudian copy dari sini. Terus disitasi. Ini tadi prinsip hukum ekonomi. Yang ini tadi ya. Prinsip hukum ekonomi. Kemudian satu lagi. Ini bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Kita ambil satu kalimat aja nggak apa-apa, bebas. Nah, nanti di belakangnya dikasih citasi. Judulnya tadi efforts. Efforts. Terus malah bodol. Oke, kita coba cari yang lain. Ini bermasalah ternyata. Tambahkan store copy. Ini aja kali ya. Ada nggak isinya? Tidak ada. Kita cari yang kemarin aja deh. PT referensi. Nah, ini aja. Klik kanan. Nah, ini ada nih. Sistem pendukung keputusan. Oke, kita klik. Kita masukkan sini. Lalu ditambahkan. Tadi adalah sistem pendukung keputusan. Oke. Setelah itu di bawahnya teman-teman tinggal klik bibliografinya. Nah, sudah selesai tugasnya seperti ini saja ya. Tapi ditambahkan screenshot. Misal dikasih judul tugas Zotero strip nama. Kemudian di tengahnya sini dikasih screenshot Zoteronya ini. Strip. Nah, terus ditaruh sini. Ya. Tugasnya sederhana saja ya. Nanti di sini membuat daftar pustaka. Atau di halaman kedua dipisah aja ya. Daftar pustaka di sini. Oke, jadi tugas Zotero yang pertama download dan install Zotero. Yang kedua, cari 2 referensi, kemudian masukkan minimal 2 paragraf ke Microsoft Word, kemudian lakukan citasi. Tambahkan prinsip aplikasi Zotero-nya. Terakhir, buat daftar pustakanya.
simpan ke PDF, lalu upload. Oke, ini tugasnya, ini contohnya, ya. Jadi teman-teman cuma mencari 2 referensi, pakai yang sudah ada juga boleh. Nanti di-download, Zotero-nya diinstal, kemudian di-screenshot. Nah, ini disitasi, lalu buat daftar pustakanya, ya. Jadi nanti ada 2 lembar, ini bisa dirapikan. Oke, nanti disimpan, file save as. Tugas Zotero strip nama. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini sudah selesai modulnya, besok tinggal Ya, Pak. aman ya, gampang ini Zotero cuman itu aja. Oke, itu tadi ya. Ini untuk member library-nya, bisa juga dilihat di websitenya ini. Oke, ini yang di online-nya, nggak usah di screenshot, nggak apa-apa. Ya. Jadi tugasnya tadi saya kirim ke grup WA dulu. Siapa tahu nanti ada yang mau share screen untuk mengerjakan tugasnya. Ya. Saya PDF dulu ya. File save as PDF. Oke. Oke, tugasnya sudah saya kirim di grup WA. Nah, teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silahkan isi daftar hadirnya. Daftar hadirnya sudah 20 orang yang isi. Silahkan kalau ada yang mau share screen, teman-teman. Saya mau tanya, Pak. Oke, Biasanya kan kalau membuat makalah atau membuat jurnal kan disuruh coba buat citasi. Nah, citasinya itu stylenya itu biasanya footnote atau endnote. Kalau footnote itu stylenya yang mana? Kalau endnote itu yang mana, Pak? Kalau di Zotero. oke. Jadi ada footnote sama endnote tadi yang ditanyakan sama Mas Rizal ya. Mas Rizal bukan tadi yang tanya. Iya, Pak. Oke. Saya share screen dulu. Nah, biasanya citasi yang dipakai itu dia menggunakan endnote ya. Oke, kita coba dulu cek perbedaan antara footnote sama endnote ya. Jadi footnote sama endnote itu dia ada di menu
Reference kalau nggak salah. Reference atau apa ya? Saya juga agak lupa. Mestinya sih insert. Footnote. Di footnote. Bentar. Insert harusnya di menu insert, tapi kok nggak ada. Oh, reference. Kalau nggak insert itu reference di Microsoft Word itu. Nah, ini sih, nggak kelihatan. Jadi di sini teman-teman ada footnote, ya. Ada juga endnote. Ini, insert footnote sama insert endnote. Kita buat file baru aja. Misal teman-teman mengetik sebuah kalimat ya. Indonesia, negara kepulauan. Nah, kalau teman-teman klik yang footnote di reference, terus insert footnote. Nah, misal di sini dia akan menjadi satu tulisan angka 1 ini, atau citasinya ini, atau note-nya ini, dia akan berada di bawah sini. Nah, misalkan teman-teman ternyata ngutip itu dari ini, dari punyanya ini. Ini aja yang agak banyak. Nah, dari sini. Itu untuk footnote ya. Jadi footnote itu dia ada di ya, seperti bahasa Inggrisnya itu kan foot adalah kaki. Nah, dia ada di bawahnya di dalam satu paragraf yang sama. Tapi di sini dia simbolnya adalah angka angka 1 ya. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan model sitasi, nanti dia akan menyesuaikan menggunakan model sitasi. Ya kalau mau digabung nggak masalah sih. Misalkan di dalam footnote ada, terus kemudian di sitasi juga ada. Misalkan kita mau sitasi pakai Zotero. Tadi stylenya apa, kemudian ini adalah beasiswa. Nah, kalau ditambahkan seperti itu nanti format citasinya ini akan menyesuaikan dengan format yang dipilih. Tadi kan pakai APA, maka dia akan keluar nama dan tahun. Tapi footnote-nya di sini tetap ada di bawah, ya. Sedangkan endnote, ya, kita buat baru lagi. Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, kalau teman-teman masuk ke reference, kemudian pilih endnote, dia nanti note-nya akan diletakkan di halaman paling belakang. Sama seperti namanya, yaitu endnote. Ini, insert endnote. Nah, ini gini. Nah, ini kan teman-teman bisa melanjutkan nulis bla 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 bla. Dia letaknya tidak di kaki ya, tapi berada di akhir dokumen. Jadi dokumennya ternyata di sini paling akhir. Ini masih nulis ya. Nah, ini dia di sini. Note-nya. Jadi kalau menurut saya footnote sama endnote dan juga citasi itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi footnote dan juga endnote ini adalah tools yang digunakan untuk membantu melihat secara langsung sumber datanya ya. Yang footnote tadi kan dia ada di bawah ya. Jadi
kita sebagai pembaca akan tahu kalau misal kalimat ini mengutip dari mana. Oh, ternyata dari sini, ya. Atau mungkin di sini bisa diberikan penjelasan, ya. Itu gunanya footnote. Nah, kalau endnote tadi dia berada di akhir dokumen. Nah, sedangkan citasi dia fokusnya lebih ke daftar pustaka atau citasi. Nah, karena itu dia memiliki style yang berbeda-beda. Tapi biasanya juga ada beberapa footnote ya. Kita coba cari footnote jurnal misalkan. Mana tutorial. Dan footnote kan adalah catatan kaki ya. Sama-sama digunakan untuk memberikan keterangan. Mana ini kok nggak ada gambar. Nah, di sini maksudnya kan. Nah, ini misalkan ngambil dari sini sumbernya gitu ya. Nah, ini juga bisa diberikan keterangan. Nah, intinya sama-sama sebagai pendukung untuk karya tulis. Tapi kalau mau digabung juga bisa dua-duanya kayak tadi ya. Oke, apakah sudah terjawab Mas Rizal? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau share screen untuk mengerjakan tugas Zotero ini barangkali? Mas Ibrahim biasanya. Baik, Pak. Oke, saya kasih izin dulu ya. Yang lain boleh, silahkan kalau mau share screen juga ya, nggak harus Mas Ibrahim. Oke, sudah diberikan akses untuk share screen Mas Ibrahim, silahkan. 22 sudah mengisi daftar hadir, yang belum silahkan. Yang join 23. Oke. Ambil aja satu paragraf atau satu kalimat boleh. Nggak kelihatan Mas, di share screen semuanya aja. Sini, Pak. Share screen semuanya, nah itu ya. Nggak kelihatan soal. Ambil aja satu, angka 3-nya nggak usah. Dirapikan, kemudian dikasih citasi, iya. Pakai yang apa boleh, klik OK. Nah, terus masukkan judulnya. Nah, udah enter. Terus titik. Satu lagi. Oh, sana. Nah, itu aja nggak apa-apa, bebas ya. Oke. Kursornya dipindah dulu, jangan lupa Mas. Itu nanti di depan. Hapus dulu. Nah, enter dulu. Nah, itu dihapus saja. Ganti yang lain Mas. Banyak bermasalah ini.
Klik dulu di belakangnya. Ganti referensi yang lain aja Mas, nggak apa-apa. Yang nggak keluar errornya kayak tadi. Nah itu, ya. Oke, Zotero-nya di screenshot. Nah itu aja nggak apa-apa. Oke, paste di tengah-tengah. Nah udah. Terus di halaman berikutnya, insert dulu. Insert, page break. Nah, tulis daftar pustaka. Lalu insert bibliografi. Ya, dirapikan. Disimpan. Simpan Word-nya dulu, terus simpan ke PDF. Tugas Zotero. O-nya 1, jangan 2. Nah, banyak kan. Di PDF-in, Mbak. Ya, yang diupload PDF-nya aja. Oke. S. Bawah, tugas Zotero. Oke, terima kasih Mas Ibrahim. Sudah diupload tugasnya. Baik. Yang lain, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau share screen? Mas Riki biasanya, Mas Riki. Saya pakai handphone, Mbak. Iya, ngelek-ngelek ngono suaranya. Oke, yang lain ada lagi? Nggak ada kayaknya ya. Pada sepi. Atau jangan-jangan masih di luar. Oh iya, besok teman-teman libur ya? Nggak ada kuliah. Kenapa, Pak, libur? Yang masuk tanggal abang sih. Oh iya. Terus Itu kurang berapa pertemuan, Mbak? 2 lagi. Latek ya, Pak. Ya, tinggal 1 kali lagi latek. Nanti pengenalan sedikit buat teman-teman biar tahu kalau ada software namanya LaTeX atau bahasa LaTeX nanti. Terus 2 pertemuan itu kapan, Mbak? Nah, ini nanti kita bahas aja. Kira-kira besok sekalian atau bagaimana bagusnya? Esok juga apa-apa sih. Langsung disingkat aja, Pak. Sekarang 2 pertemuan. Loh, iya dah. Yo, aduh. Akhirnya sekarang istirahat, besok lagi. Itu juga boleh, Pak. Kesel ya. Nah, Oke, gimana besok teman-teman? Kita start jam berapa besok? Siapa tahu bisa lebih pagi. Apa males tangyawan? Besok kalau misal habis duhur gimana?
Nanti langsung wis 2 kali pertemuan. Biar Jumatnya tapi 1 kali Iya. aja. Kan besok rencana itu tinggal latex, terus habis itu kita latihan soal buat persiapan ujian. Jadi nanti teman-teman itu ada ujiannya ya. Mengerjakan soal 50 nomor pilihan ganda. Ujiannya dari siapa, Pak? Dari kampus apa dari sampean? Ujiannya nanti pakai Sinau. Pakai websitenya Winsa itu loh, akademik. Nah, itu nanti pakai itu, pakai GPT. Online. Dikerjakan dari rumah masing-masing. Costing ya, dari kos masing-masing. Nah, ujiannya nanti hari Sabtu. Atau mau digeser Jumat juga boleh. Ya. Kalau sesuai jadwal sih saya Sabtu. Nanti jam 7 sampai jam 12. Nah, teman-teman nanti bisa memilih waktunya bebas. Waktunya 1 jam untuk 50 nomor. Oke, gitu aja ya. Besok kita Zoom meeting lagi aja habis duhur ya. Nanti kalau yang berhalangan hadir nggak apa-apa, bisa melihat rekaman Zoom-nya. Oke. Untuk sesi malam ini kita cukup. Nanti bisa teman-teman lanjutkan untuk mengerjakan tugas ya. Oke. Baik, teman-teman silahkan on cam. Kita mengakhiri sesi pada malam hari ini. Seturu kabeh ora iki. Oke, terima kasih Mas Ibrahim, Mbak Hani, Mas Riki. Riki urut tak Riki. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Ngawur kok. Terima kasih Mas Rizal. Sepertinya Mas Rizal lagi di coffee shop. Saya ngiras. Oke, silakan yang mau on cam. Sepertinya ada lagi Mbak Alisa, terima kasih. Oke, saya screenshot ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, masih ada 1,5 jam. Silakan teman-teman manfaatkan untuk mengerjakan tugasnya ya. Yang belum, tugas Word, Excel, PowerPoint, Mendeley, Zotero ya, udah 5 tugas. 5 tugas, 5. Oke, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas ya. Sampai bertemu besok. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya, sama-sama. terima kasih.